Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini bertemu kembali dalam Renungan Harian. Saya ingin membawakan satu tema, yaitu berkat dalam penundukan diri kepada Tuhan. Akhir-akhir ini, belakangan ini Bapak Gembala itu sedang membahas soal penundukan diri. Dan itu cukup ngeklik gitu di hati saya. Bukan cukup, tapi memberkati hidup saya secara pribadi. Dan yang akan saya bawakan ini adalah ayat yang pernah juga dibawakan oleh Bapak Gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti tema yang sudah saya sampaikan bahwa ada berkat di dalam penundukan diri kepada Allah. Nah, semua orang kalau ditanya nih Bapak Ibu Saudara pasti mau mendapat berkat, ya kan? Nah, cuma kalau dibilang gini, tapi harus belajar untuk menundukkan diri terhadap kehendak Allah. Apakah kita sanggup melakukan hal tersebut? Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-38, Tuhan itu memberikan satu janji yang luar biasa sebenarnya kepada si Yerobeam. Nah, kalau dia itu mau menuruti jalan yang sudah Tuhan perintahkan, yang sudah Tuhan buat, dan mentaati perintahnya, maka kalau si Yerobeam ini mau setia, maka dia akan memberkati Yerobeam seperti dia memberkati Daud. Tapi sayangnya Yerobeam itu gagal dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebenarnya gini, penundukan diri kepada Tuhan itu adalah kunci, ya, kunci untuk mengalami berkat dan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Sama seperti yang Bapak Gembala katakan, bahwa penundukan diri itu adalah kunci di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mengapa penundukan diri itu merupakan mengapa penundukan diri kepada Allah itu, kepada Tuhan itu merupakan kunci dari berkat itu sendiri? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, penundukan diri membawa perkenanan Tuhan. Penundukan diri membawa perkenanan Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-38 mengatakan seperti ini. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, aku, Tuhan, maka aku akan menyertai engkau dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud, dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Tapi sayangnya Yerobeam gagal. Tuhan itu menjanjikan berkat yang sangat luar biasa kepada Yerobeam dengan satu syarat loh, cuman satu syarat. Syaratnya adalah penundukan diri dan taat kepada perintah Tuhan secara penuh, Bapak Ibu Saudara. Dan hal ini juga sama seperti sama kita nih Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau mendapat perkenanan Tuhan, ya, maka kita harus belajar untuk menundukkan diri, untuk taat secara penuh kepada apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Terutama taat kepada setiap perintah firman yang kita baca setiap hari. Karena kalau kita bisa belajar taat, kita belajar tunduk, mempunyai penundukan diri kepada firman Tuhan, maka perkenanan Tuhan itu nyata seperti Daud, Bapak Ibu Saudara. Maka perkenanan Tuhan nyata di atas kehidupan kita. Kalau perkenanan Tuhan nyata, maka berkat itu otomatis akan mengalir dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, penundukan diri membawa keberlanjutan berkat. Di dalam hal ini, Tuhan tidak hanya menjanjikan berkat kepada si Yerobeam, tetapi juga buat keturunannya. Kalau kita mengalami ketaatan, kalau kita mempunyai penundukan diri, maka
berkat itu akan berlanjut bukan cuma buat kita tapi kepada keturunan kita seperti yang dilakukan sama Daud. Memang Daud pernah salah juga Bapak Ibu Saudara, tetapi waktu pas dia ditegur dan dia tahu dia salah, dia belajar untuk dia menundukkan dirinya sehingga berkat itu mengalir buat dia dan keluarganya, keturunannya Bapak Ibu Saudara. Tapi Yerobeam gak bisa lakukan hal tersebut. Nah, gimana dengan kita? Apakah kita mau seperti Yerobeam yang gagal mendapatkan berkat Tuhan karena tidak bisa menundukkan diri? Atau kita mau berkat Tuhan itu berkelanjutan terhadap keturunan kita? Dengan apa? Dengan kita menundukkan diri. Kita yang bisa jawab pertanyaan itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita taat, kalau kita menundukkan diri, maka yang ngerasain dampaknya bukan cuma kita secara pribadi, tetapi keturunan kita, generasi-generasi yang ada di bawah kita akan mengalami dampak dari penundukan diri yang kita lakukan. Jadi kita gak cuma bawa diri kita sendiri sebenarnya, tapi kita harusnya tuh mikirin yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, penundukan diri menuntut konsistensi. Konsistensi ini bukan sesuatu yang hanya dibangun dalam satu malam, tetapi konsistensi ini adalah sesuatu yang dilakukan dari hal yang kecil-kecil Bapak Ibu Saudara. Dan itu akan menjadi gaya hidup kita kalau kita lakukan berulang. Dan penundukan diri bisa dilakukan kalau kita belajar dari hal yang kecil dengan konsisten. Sehingga itu menempel dalam kehidupan kita dan itu menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita. Tapi banyak sekali orang yang awalnya bisa tapi akhirnya dia gagal di tengah jalan. Kenapa? Karena dia gak konsisten. Karena dia cuman sekedar mencari berkatnya, bukan membuat penundukan diri menjadi gaya hidupnya sehingga akhirnya dia terus-terusan bisa taat dan tunduk. Tetapi hanya sesaat. Karena yang dikejar adalah berkat. Oh, karena saya mau berkat, saya harus tunduk. Salah Bapak Ibu Saudara. Pikirannya harus dirubah. Kalau kayak gitu kita gak akan bisa konsisten. Tapi kalau kita mau belajar konsisten, maka penundukan diri itu harus menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita. Itu yang akan membuat kita bisa konsisten di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki kesempatan, ya, jangan untuk kita tuh bisa mendapat berkat Tuhan, jangan kita halaukan begitu aja. Mari kita belajar buat taat sama Tuhan. Apa sih? Apakah kita sudah benar-benar tunduk kepada Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan apakah kita hari ini mau mengambil keputusan untuk bisa mencerminkan ketaatan dan penundukan diri kepada firman Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi hari ini ajarkan kami Tuhan, untuk kami bisa belajar memiliki penundukan diri, bukan mengejar berkatnya, tetapi kami mau mengejar penundukan diri itu untuk menjadi gaya kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang jadi berkat buat orang lain Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat buat keturunan kami ya Tuhan. Pagi hari ini biar kami boleh mengawali hari ini Tuhan dengan penundukan diri, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Mampukan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari kisah si Yerobeam ini dan memilih untuk tetap setia kepada Tuhan dan memiliki penundukan diri. Kenapa? Karena penundukan diri kepada Tuhan adalah kunci mengalami berkat dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.